Oke. Nah, salah satu bintang tersebut adalah matahari. Nah, karena matahari bintang yang paling dekat dengan bumi, maka sinar matahari itu terasa banget ke kita karena dia bintang yang paling dekat. Oleh karena jaraknya dekat, oke. Nah, bintang yang lain karena jaraknya jauh, maka dia cuman kelihatan kelap-kelip doang dari jauh. Oke, next. Oke. Nah, jumlah bintang yang bisa kita lihat itu tergantung keadaan cuaca. Oke, kalau di langit awannya lagi tebel, maka kita cuma bisa lihat ya, cuma segitu-gitu aja, gitu. Terus kalau misalkan kita tinggalnya di kota, di mana di kota itu kayak Jakarta tuh cahayanya tuh banyak banget, semua orang pakai lampu, nggak ada yang hemat listrik gitu. Nah, ini akan bikin kita sulit untuk melihat cahaya bintang-bintang di langit. Contohnya kayak gini, ini ketika di komplek perumahannya cuma ada rumah dia doang nih, atau cuman iya, cuma sedikit gitu cahaya cahaya yang keluar dari bumi sendiri gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bintang-bintang dengan jelas. Oke, ini kenapa makanya orang-orang yang, berpetualang ke suatu tempat itu lebih mudah melihat cahaya bintang-bintang dibandingkan kita yang tinggal di kota. Nah, beda lagi kalau kamu tinggal di kota nih, ini contoh perkotaan. Lihat di kotanya aja cahayanya udah banyak banget, memantul ke atas langit. Nah, kalau kayak gini, ini sulit untuk bintang-bintang terlihat. Jadi faktor yang mempengaruhi cahaya bintang itu ada 3. Yang pertama jarak bintang dari bumi, yang kedua cuaca dan ketebalan awan, dan yang ketiga cahaya dari lingkungan sekitar. Nah, ini yang harus kamu ingat 3 faktor ini. Jarak bintang dari bumi, cuaca dan ketebalan awan, dan cahaya dari lingkungan sekitar. Ini yang akan nanti ustazah kasih soal penalaran atau kalian kayak ustazah kasih soal cerita, terus nanti kalian nentuin, apa saja yang mempengaruhi cahaya bintang dari soal cerita di atas gitu. Nah, itu nanti kalian jawabnya kurang lebih 3 hal ini, ya, ini keyword-nya. Oke, ustazah lanjut, nomor 9 ini yang keluarin soalnya dari Dinas Pendidikan mengenai gerak lurus dan hukum Newton. Alhamdulillahnya setelah ustazah lihat soalnya ternyata yang keluar itu ternyata grafik, cuman grafik, lurus beraturan. Rumus, ini gaya nggak keluar, alhamdulillah. Yang keluar grafik, gerak lurus beraturan dan berubah beraturan ini yang ustazah keluarkan sekarang. Nah, kalian harus belajar tentang grafik. Oke, sekarang ustazah akan, ingatkan lagi kalau dalam gerak itu kita kan belajar 2. Ada GLB, gerak lurus beraturan, sama GLBB. GLBB. Nah, GLBB juga terbagi jadi 2, dipercepat sama diperlambat. Oke. Nah, ini adalah grafik gerak lurus beraturan, di mana harus kalian ingat di sumbu Y-nya itu V, di sumbu X-nya itu T. Nah, beraturan itu artinya apa? Kecepatan awal sampai akhir tuh sama. Kecepatan awal sampai akhir sama, maka dia karena kecepatannya sama, itu akan gitu. Meskipun waktu telah berlalu dan berubah, maka aku akan tetap menjadi manusia yang sama. Ini adalah moto dari gerak lurus beraturan. Dia akan lurus aja grafiknya kayak gini, ya. Next one kita lihat grafik punya GLBB dipercepat. Nah, kalau yang ini dimulai dari 0 karena kecepatan awalnya 0. Kalau yang ini dimulai dari angka tertentu, angkanya boleh kalian ganti jadi apa aja, yang penting bukan 0, maka dia grafiknya akan kayak gini, ya. Kalau dimulai dari 0 grafiknya kayak gini, nih. Tapi kalau dimulai bukan dari 0, maka grafiknya akan kayak gini. Ini dipercepat, makin lama makin cepat kecepatannya. Ingat, harus V-nya di atas, T-nya di bawah. Ini salah satu kuncinya. Oke, lanjut ya. Sekarang yang diperlambat kita mulai dari kecepatan awal di titik A, kemudian nanti dia akan lanjut ke bawah sampai 0. Di sini kecepatan akhirnya 0. Oke, grafiknya kayak gini, membuat segitiga. Ini bentuk grafik yang harus kalian ingat ya. Ada 4 bentuk grafik. Yang pertama grafik gerak lurus beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan dipercepat ketika kecepatannya dimulai dari 0, sama kecepatannya dimulai pada angka tertentu, sama gerak lurus diperlambat.
ya, bentuknya kayak segitiga. Ini yang harus kalian ingat karena kalau kalian bisa hafal ini, insya Allah kalian benar jawabannya. Oke, sekarang pertanyaan dari Ustazah yang ke-10 itu mengenai gaya dan usaha. Nah, rumus gayanya nggak keluar, tapi gaya keluar di usaha. Jadi, Dinas Pendidikan minta guru buat bikin arah gaya, jadi kamu harus bisa menentukan arah gaya, habis gitu kamu harus bisa menghitung jumlah gaya, habis gitu dari sini kamu bisa menghitung usaha. Oke, nah ini Ustazah ingatkan lagi kalau kita mau menjumlahkan gaya atau resultan gaya, kalau searah dijumlah, kalau berlawanan arah dikurang. Contohnya kayak gini. Ini, aduh jelek maaf ya. Contohnya ke sini F1, ke sini F2, ke sini ini, ke sini F3. Maka ini karena ini searah, maka jadi kayak gini, F1 dikurangi F2 karena berlawanan arah, ditambah F3 karena searah dengan F1. Ini adalah nilai dari resultan gayanya. Kalau searah dijumlah, berlawanan arah dikurangi. Nah, terus berikutnya, ini rumus dari usaha. Usaha itu simbolnya W. Emang iya ya? Wage bukan? Terus F-nya itu force, ini S-nya itu space dalam bahasa Inggris. Oke, usaha satuannya joule, gaya satuannya newton, S satuannya meter. Ini nggak boleh salah satuannya, usaha harus joule, F harus newton, S harus meter. Kalau bukan meter, kamu harus ganti dulu ke meter, ya. Kayak Ustazah kasih contoh di sini. Ini kalian harus bisa menghitung resultan dulu. Oke, silahkan Ahwat. Resultannya ini berapa? Ada nggak ya jawabannya menurut kalian di sini? 0. Betul, Nggak ada. nggak ada. Oke, jawabannya 0. Kalau kayak gini, ini Ustazah ganti 80-nya jadi 120. Ada nggak jawabannya? Coba pikirkan. 40. Ada, oke betul. Betul, jawabannya 40 B. Jadi kalau F3-nya diganti jadi 120, maka resultannya kan jadi kayak F3 dikurangi, ini dijumlah ya, karena mereka searah, F1 ditambah F2, sama dengan 120 dikurangi 80. Kemudian hasilnya 40 Newton. Oke, ketemu ya, bisa. Kalau itu diganti jadi 120. Oke, how about this one? Nah, ini dia. Jadi, kan W itu rumusnya sama dengan F dikali S. Ini harus kalian hafal. Please tolong hafal. Ya, W sama dengan F dikali S. Karena W sama dengan F dikali S, kalian harus bisa dulu nih. Ini searah. Oh, kalau searah dijumlah. Maka F-nya ini 15. Terus S-nya berapa? Lihat ini sudah Ustazah bold, dia disuruh pindah sejauh 5 meter, maka 5. 15 dikali 5 berapa? Benar 75 ya? 75. Iya, 75 Newton. Oke, kunci jawabannya sudah benar. Ini Ustazah kasih contoh soal, satu soal lagi. Ini kalian tolong nanti pelajari sendiri ya. Kalau yang tadi searah F-nya, kalau yang ini berlawanan arah, maka ini akan dikurang. Kalau udah bisa ini, insya Allah nanti ngerjain US juga bisa. Kayak sekarang soal nomor 11. Nomor 11 Ustazah yang bikin lagi. Tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia melakukan suatu usaha. Terus ini dia yang akan keluar itu nanti adalah rumus tuas. Ini akan gampang banget Ahwat kalau kalian udah paham, makanya Ustazah minta review dulu materi kita sama-sama. Ini W itu beban, di sini beban ceritanya, kemudian di sini nanti kalian akan ngasih gaya. Misalkan dijungkat-jungkit kalian ngasih gaya di sini. You. Kalian anggap badan kalian lebih gede ya, gambar Ustazah di situ kecil. Oke, yang ini karena kalian bisa ngatur mau naik apa turun, maka di sini jadi lengan kuasa LK. Kemudian di sini karena ada beban jadi lengan beban. Di sini terus bebannya. Oke. Ini Ustazah kasih keterangan di sini biar kalian bisa review sendiri. Yang harus kalian ingat adalah rumus mencari KM atau keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu rumusnya adalah W per F atau beban dibagi gaya atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, yang akan Ustazah keluarkan adalah soal dengan rumus yang ini.
lengan beban dibagi lengan kuasa. Rumus yang ini yang akan Ustazah keluarkan. Jadi harap diingat ya. Ustazah kasih contoh soal beberapa di sini. Mencari KM, silahkan nanti kalian latihan, udah ada pembahasannya. Tapi yang akan Ustazah keluarkan adalah bentuk soal yang kayak gini. Nih, sebuah linggis sepanjang 1,5 meter digunakan untuk mencabut paku yang tertancap di sebuah tembok. Oke, pakunya tertancap di sebuah tembok, misalnya di sini. Ini paku nancap di tembok, terus linggisnya ditumpuk dari paku sejauh 25 cm. Ini tumpuannya, ini linggisnya nih. Oke, ditumpuk. Ini panjang linggisnya tadi kita tahu panjang linggis dari ujung sini ke ujung sini itu 1,5 meter. Atau biar gampang kita ganti jadi 150 cm. Dan kita juga tahu di sini nih itu panjangnya 25 cm. My question is, dari sini ke sini berapa dong? Ada yang tahu dari sini ke sini berapa? Masih ada manusia nggak? Dari sini ke sini berapa? Oke, 100. Betul. Allahu fikun. Betul, 125 cm. Nah, langkah ini yang harus kalian lalui dulu. Ngitung panjang ini dulu nanti di soal di ujian sekolah kalian harus ngitung panjang yang kayak gini dulu. Baru bisa menentukan KM. Dari sini kalian bisa nentuin dong KM-nya. KM sama dengan lengan apa dulu tuh tadi? Lengan kuasa dibagi lengan beban. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Bebannya di sini ya, pas mau nyabut paku, kuasanya di sini karena kalian yang pegang bisa atur. Itu berarti 125 dibagi 25 hasilnya 5. Tidak punya satuan. KM nggak punya satuan. Ya, jadi kalau nanti kalian dijebak sama ustazah, dikasih satuan, salah nanti jawaban kalian karena nggak ada satuan. Tidak punya satuan. Ingat, KM tidak punya satuan. Oke, lanjut. Ini contoh soal berikutnya. Kalian nanti coba latihan sendiri. Berikutnya soal nomor 12. Soal nomor 12 dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan mengenai struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Ini panjang banget penjelasan Ustazah, nanti kalian baca sendiri. Intinya apa? Intinya kayak gini. Untuk kaktus, karena dia di sana jarang hujan, kaktus tuh jarang hujan di sana. Di padang pasir tuh jarang hujan, karena di padang pasir jarang hujan, jadi dia beradaptasi. Beradaptasinya tuh dengan cara stomata. Menyimpan air. Betul, menyimpan air. Nah, biar airnya tetap tersimpan, dia nggak mau dong buang-buang air sering-sering, kan? Karena sekalinya si kaktus ini itu menyerap air, sekalinya hujan, dia bisa nyimpan sampai 1 ton air. Bayangkan, keren banget ya, bisa langsung nyimpan 1 ton air dalam sekali hujan. Saking cepatnya dia menyerap. Nah, ini proses yang terjadi pada kaktus di padang pasir. Ada proses transpirasi. Ini kata transpirasi harus kalian ingat karena ini yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan di dalam soalnya. Ini Ustazah kotakin. Oh, sorry, gambar Ustazah jelek. Kecoret. Oke, kata transpirasi ini, kayak transpirasi adalah proses hilangnya uap air pada tumbuhan melalui penguapan, terutama lewat stomata daun. Jadi inti pengertian dari transpirasi adalah proses hilangnya uap air. Dia udah nabung air, terus kalau dia cepat-cepat keluarin dia rugi, nanti dia mati gitu. Nah, biar dia nggak cepat mati, dia membuat strategi. Stomata, ini namanya stomata nih. Stomata ini di siang hari dia tutup biar airnya nggak banyak keluar, karena siang bolong itu panas banget. Nah, kalau dia terbuka, nanti air banyak keluar. Tapi stomata dia buka di malam hari untuk menyerap karbon dioksida. Nah, cara yang dia lakukan ini agar mengurangi transpirasi atau penguapan air stomata di siang hari. Jadi kenapa dia tutup di malam kenapa dia tutup di siang hari, biar nggak terjadi transpirasi, dia bukanya kapan? Dia bukanya di malam hari, karena malam hari nggak panas, gitu. Ini yang harus kalian ingat ya, stomata ditutup siang hari, biar air nggak menguap atau transpirasinya nggak terjadi, kemudian stomatanya dibuka malam hari, biar dia bisa ngambil karbon dioksida. Ini yang harus kalian ingat, ya. Oke, lanjut.
Berikutnya nomor 13, ustazah yang bikin soalnya, dinas pendidikan minta kita ngasih kalian pertanyaan tentang glukosa. Nih, sebenarnya kalian cukup tahu tentang ini doang cukup, karena yang dikeluarin nanti soalnya tentang glukosa. Jadi kalau kita mau uji makanan pakai glukosa, kita pakai reagennya itu Benedict. Kalian udah pernah belajar yang dulu kalau si Depa, si Isanaya, siapa lagi ya yang ngunyah-ngunyah nasi itu dulu. Nah, kalau kalian pernah ingat kalian ngunyah nasi, dulu kalian berarti pernah praktikum glukosa pakai Benedict. Nanti kalau dia ada gulanya, atau glukosa, maka dia akan muncul warna merah bata setelah kalian panaskan. Kayak gini, kalau kita dulu panasinnya waktu di laboratorium, please kalian ingat please, karena kita praktikum. Sekolah lain jarang praktikum, kita mah praktikum selalu. Kita masukin dulu nih pakai gelas, terus kita kasih air, terus dia banyak-banyak gitu di dalam gelas ini, rame-rame kalian naruh, dipanasin, terus berubah nanti ada warna merah bata. Inget nggak? Please ada yang inget dong, 1 orang aja. Kita pernah Ingat. melakukan Ingat ya. alhamdulillah inget. Oke, jadi kita pernah pakai larutan nasi, terus pakai larutan nasi yang dikunyah dimasukin ke sini. Nah, kalau berubah jadi merah bata, maka dia ada glukosanya. Waktu itu banyak banget yang berubah menjadi warna merah bata, alhamdulillahnya berarti ludah kalian berfungsi dengan baik. Oke, nah ini contoh soalnya. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, Ahwat? Pertanyaannya adalah kesimpulan hasil percobaannya. Ini kita ustazah mundur lagi. Kalian harus ingat selain yang glukos, kalian harus ingat yang lain. Kalau untuk menguji adanya karbohidrat pakai Lugol, warnanya biru kehitaman. Nih, kalau protein pakai Biuret, tapi kita nggak pernah praktikum karena ini susah, warnanya jadi ungu. Kalau lemak di kertas buramnya jadi transparan. Oke, sekarang kita lihat ke soal ya. Diingat amilum pakai Lugol, warnanya biru kehitaman, protein pakai Biuret, warnanya jadi ungu, lemak pakai kertas buram, warnanya jadi transparan. Ya. Terus ada lagi yang tercanggih nih kalau adik kelas kalian sekarang pakai alkohol. Alkohol buat nyari lemak. Kalau pakai dicampur alkohol, makanan dicampur alkohol, kemudian ada warna putih, maka dia ada lemaknya. Oke, lanjut ya. Oke, kira-kira jawaban yang benar ini apa, Ahwat? Jawaban yang benar? D bukan. Yang mana? D. D. Iya, D. betul. Jawabannya D ya, yang benar D. Oke. Terus ini yang mengandung glukosa yang mana? Yang mengandung glukosa bahan makanan keberapa, Ahwat? Nomor? Tadi ada yang jawab tapi samar-samar. Nomor berapa? 2, 3. Betul, Dua. nomor 2 dan 3 karena dia berubah warna jadi merah bata. Oke, hari ini karena sudah asyar, kita tutup dulu kelasnya, kita belajar sampai nomor 13. Insya Allah next time kita akan atur lagi jadwal. Kalian harus bersabar ya, Ustazah minta tolong kalian sabar belajar sama Ustazah karena ini baru berapa soal? Berapa soal ini? Baru 13 soal, sedangkan kita punya banyak yang harus dibahas. Jadi nanti Ustazah akan minta waktu kalian di luar jam mata pelajaran dan di luar jam kalian ujian. Ya, gitu. Harap sabar, belajar harus pelan-pelan ya. Oke, nanti silahkan kalian review sendiri materinya. Sebenarnya yang Ustazah harapkan hari ini hadir yang benar-benar jarang banget belajar IPA, orang-orang yang mager, yang hobinya rebahan, Ustazah harap banget hadir. Jadi kalau teman kalian yang biasanya hobi rebahan terus hari ini nggak datang, tolong nanti disuruh datang di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Ahwat?